tapi refnya 2 kali. Ya. Jadi ini habis sebagai rajamu hendaklah baru habis itu ref hendaklah baru habis itu masuk ke ref lagi hendaklah 2 kali ref. Baru habis 2 kali ref baru nanti musik lagi kembali lagi dari ayat 2 karena pembahasan. Kita coba ke refnya balik lagi atau langsung lompat jam 3 lewat jam 3 bentar lagi udah mau masuk ini sebenarnya udah masuk langsung dari lagu mana nih boleh? Yuk yuk oke oke bagus. Oh, udah masuk belum masuk. Shalom, selamat sore buat kita semua. Sebelum acara kita mulai, acara kebaktian kita mulai, kita berdoa sejenak.
marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian minggu ini. Kita bernyanyi. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah berduri dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami
mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Wahai seluruh umat Allah, bangkit dan jadi terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakan kuasa Allah untuk mewartakan kabar gembira. Berjalan, berjalan, lewat pintu gerbangnya. Siapkan, siapkan jalan bagi Tuhanmu. Bukalah, bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Wahai seluruh umat Allah, bangkit dan jadi terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakan kuat kuasa Allah untuk mewartakan kabar gembira. Berjalan, berjalan, lewat pintu gerbangnya. Siapkan, siapkan jalan bagi Tuhanmu. Bukalah, bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini tertulis dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Kita membacanya secara bergantian. Pada ayat 27 kita nanti bersama-sama membacanya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya.
ayat 27 sama-sama kita. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nantikan suatu masa hari indah gemilang, Yesus datang di atas awan, terdengar hujan girang. Bila mataku memandang, oh betapa indah, dan ku dengar sabda mulia pada hari nan cerah. Oh, betapalah indahnya dalam kasih kekalnya. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus. Sangatlah sering hatiku gelisah rindukan pulang, penebus tunjukkan jalanku, jalan menuju tempatnya. Bila maghrib nanti, Yesuslah harap kita. Maranatha, jangan henti, bagi Dikau yang beriman. Oh, betapa indahnya dalam kasih kekalnya. Maranatha, doaku terus, ya datanglah penebus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat YKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu Advent 4, 20 Desember 2020. Topik, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra untuk keluarga Berlin Pakpahan, Ibu Putri Halomuan Ferawati Buru Simamora. Alamat Jalan Cipinang Bali nomor 2, RT 001, RW 003, Sektor Cipinang Bali, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Jemaat baru. Diterima menjadi jemaat HKBP Sutoyo, keluarga Satyasta Martua Gideon Tambunan, Ibu Koni Tanujaya Boruna Pitupulu, daftar ulang. Alamat Jalan Otista 10, nomor 27B, RT 6, RW 5, Bidara Cina, Sektor Perumpung Barat. 3. Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini, Minggu 20 Desember 2020, telah pindah jemaat keluarga 1. Jubel Sitorus, Ibu Tapian Romauli Burus Lain, beserta 1 orang anak, pindah jemaat ke gereja HKBP Losung, Batu Resort Persambilan, Distrik 4, Toba. 2. Rudianto Sidabutar, Ibu Priska Agustina Boru Aritona, beserta 2 orang anak, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Jaka Sampurna, Distrik 19, Bekasi. 4. Badan Audit Huria. Sesuai rapat jemaat yang dilaksanakan HKBP Sutoyo tanggal 28 November 2020, telah terpilih 3 orang anggota Badan Audit HKBP Sutoyo. 1. Situa Lukas Silalahi SE. 2. Situa Juliser Sigalingging SE AK CAMM. 3. Harjano Pane SE. Sesuai dengan surat keputusan SK yang sudah diserahkan ke tim audit, supaya dimulai untuk mengaudit aset dan keuangan HKBP Sutoyo mulai Senin 21 Desember 2020. 5. Baptisan Kudus dan bingkisan Natal. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus pada pesta Natal kedua, Sabtu 26 Desember 2020 pada pukul 9 WIB. Bagi warga yang jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis, sudah dapat mengambil formulir pendaftaran di sekretariat gereja setiap hari kerja dan hari Minggu. Pengambilan formulir pada Rabu 23 Desember 2020 pukul 15 WIB, sekaligus konseling baptis bagi orang tua yang ingin anaknya dibaptis, supaya membawa surat pengantar dari sintua, sektor, dan buku anggota jemaat. Bagi jemaat yang tinggal sektor perserahan, langsung ke gereja. 6. Himbauan kebaktian pukul 18. Untuk mengantisipasi lonjakan jemaat yang mengikuti kebaktian 18 WIB yang kadang tidak mengindahkan protokol kesehatan, dimohon agar jemaat dapat mengikuti kebaktian Minggu pada pukul 15 WIB setiap minggunya. 7. Iuran persembahan bulanan atau tahunan. Sehubungan dengan saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020, maka gereja menghimbau agar setiap jemaat yang belum memberikan iuran atau persembahan bulanan atau tahunan agar melunasi ke sekretariat gereja. 8. Persembahan pada ibadah minggu.
Pengumpulan persembahan ibadah minggu dilaksanakan seperti semula, yaitu persembahan 1A dan 1B, 2 kantong diserahkan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan pusat, pembangunan 2 kantong diserahkan ke depan altar sesudah khotbah. Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Tuhan memberkati. 9. Persembahan Natal. Pada minggu-minggu Advent 1-4, gereja kita akan melaksanakan pengumpulan persembahan Natal yang akan dipergunakan untuk kebutuhan Natal 2020. Persembahan Natal tersebut diserahkan dalam amplop setelah usai khotbah. 10. Acara-acara kebaktian di gereja. Kamis 24 Desember 2020 masuk pukul 14 WIB bahasa Batak, pukul 16 WIB bahasa Indonesia, pukul 19 WIB bahasa Batak. Jumat 25 Desember 2020 masuk pukul 6 WIB, pukul 8.30 WIB, pukul 11 WIB, pukul 15 WIB, pukul 18 WIB. Tiap kebaktian selesai akan dilanjutkan perjamuan kudus. Sabtu 26 Desember 2020 masuk pukul 9 WIB. Habis ibadah akan dilaksanakan baptisan kudus dan penyerahan bingkisan Natal kepada janda yatim piatu usia maksimal 18 tahun kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah tersebut. Kamis 31 Desember 2020 masuk pukul 14 WIB bahasa Batak, 16 WIB bahasa Indonesia, pukul 19 WIB bahasa Batak. 11. Acara Natal Keluarga. Natal Keluarga Rabu 23 Desember 2020 di rumah masing-masing. Acara bisa diambil pintu masuk gereja setelah usai ibadah. 12. Penatua Sintua Pensiun Purna Bakti. Pada hari ini, Minggu 20 Desember 2020, pada pukul 11 WIB, kita telah melaksanakan 4 orang penatua Sintua yang memasuki masa pensiun purna bakti. Acara tersebut akan dilakukan setelah khotbah. Mereka adalah 1. Situa Barita Sihar Olwan Siregar, 2. Situa Frida Betty Layuyan, 3. Situa Jabu Alman Seringo-Ringo, 4. Situa Dr. Andes Luhut Marbun. Setelah ibadah selesai akan dilaksanakan acara pemberangkatan nama-nama kepada Parhalado yang pensiun beserta keluarga di lantai 2. Jemaat yang mengikutinya adalah Parhalado dan keluarga, utusan dari setiap sektor kategorial dan padan suara 2 orang. Gereja menyampaikan terima kasih atas pelayanan selama ini. 13. Penyerahan bingkisan Natal. Setelah ibadah pesta Natal kedua pada Sabtu 26 Desember 2020, gereja kita akan melanjutkan acara penyerahan bingkisan Natal bagi jemaat janda dan yatim piatu maksimal 18 tahun. Dimohon agar jemaat yang bersangkutan hadir pada saat ibadah tersebut. Tuhan memberkati. 14. Kebaktian secara online. Sesuai dengan protokol kesehatan dan kenyamanan bersama, dihimbau kepada jemaat yang lagi mengikuti rapid test atau swab, dianjurkan supaya mengikuti acara ibadah minggu di rumah masing-masing yang dilaksanakan secara online dan YouTube KBP Sutoyo. 15. Berita duka cita. Telah berpulang ke Bapa di surga, Neldi Jojor Brutapubolo, tutup umur 59 tahun, meninggalkan seorang anak, alamat Jalan SMA Semea 14, Sektor SMA Semea. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang tinggal. 16. Surat pesan Sinode Agung HKBP. Setelah warta akan dibacakan surat pesan Sinode Agung di HKBP. 17. Sumbangan. Diterima sumbangan bunga altar dari NN Pemudi, ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sumbangan bunga altar untuk perayaan Natal umum 24 Desember 2020 dan Natal 1 25 Desember 2020
dari Penguat Perempuan HKBP Sutoyo. Tuhan memberkati yang memberi sumbangan. Pesan Sinode Agung Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Seminarium Sipoholon 9-13 Desember. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus penghibur yang agung. Selayaknya kita membacakan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, karena telah terlaksana baik Sinode Agung Kuria Kristen Batak Protestan ke-65 tahun 2020 bertempat di Kompleks Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 diikuti peserta 1.013 orang dari 1.096 orang yang diharapkan hadir dalam terang tema Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkanku. Filipi 3:13-14. Dan subtema sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami untuk melanjutkan pelayanan di masa yang akan datang. Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Sinode Agung dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan kita mengakui COVID-19 ini merupakan dampak negatif dari globalisasi yang membawa penderitaan seluruh dunia juga berpengaruh dalam kehidupan bergereja. Akan tetapi situasi itu juga mengajar kita supaya berhikmat menghadapi terutama dalam misi pemberitaan Injil melalui kemajuan teknologi, informasi yang dikaruniakan Tuhan. Situasi ini juga melahirkan bentuk-bentuk persekutuan yang baru yang patut kita syukuri, yaitu komunitas spiritual yang mengglobal, yang lahir dari aksi pelayanan kreatif dari jemaat-jemaat lokal maupun dari kantor pusat. Pada usianya yang ke-159 tahun, Jemaat HKBP telah berkembang menjadi 32 distrik dan satu persiapan distrik atau distrik baru Seraya yang dilayani oleh 2.760 pelayan penuh waktu. Demikian juga pelayanan tritugas yaitu koinonia, marturia, diakonia. Pembangunan infrastruktur dalam pengadaan sarana prasarana yang lain terlaksana dengan baik. Semua itu merupakan buah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik akan menghasilkan diakoni yang baik melalui partisipasi aktif anggota jemaat. Tetapi HKBP akan terus-menerus membenahi pelayanan semakin maju dan modern ke depan supaya pelayanan semakin akuntabel, transparan, berdampak teladan dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Sinode Agung dibuka oleh Opulus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Luban Tobing. Di dalam ibadah pembukaan diikuti acara nasional dan kata sambutan dari undangan dan pemerintah. Dalam Sinode Agung 2020 ada 3 agenda besar, yaitu Barita Jujur Tahun, Eporus, dan laporan pelayanan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Konia, Kepala Departemen Martria, dan Kepala Departemen Diakonia. Sesuai dengan rencana induk pengembangan pelayanan RIPP 2012 sampai 2032 dan Renstra 2018 sampai 2020 menetapkan dan mengesahkan Renstra Konvensi Agenda atau Liturgi Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon atau RPP. Sesuai dengan pesan keputusan rapat pendeta HKBP tahun 2019, dilaksanakan pula pemilihan para pemimpin HKBP periode 2024, yaitu Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tindamunan, MST, Kepala Departemen Konia, Pendeta Dr. Donald Sinaga, dan Kepala Departemen Martria, Pendeta Kardi Simanjuntak, M.Min. Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Deborah Purada Sinaga, MTH, beserta 32 orang preses HKBP. Kiranya melalui para pimpinan HKBP yang terpilih dan membawa HKBP meningkatkan pelayanan yang lebih maju dan lebih memenuhi penggadaan surgawi. Karena itu, mari kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati seluruh pelayanan
dan anggota Jemaat HKBP. Salam sehat selalu. Seminarium Sipoholon 13 Desember 2020 beriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Eporus Pendeta Dr. Darwin Lubantoding. Untuk lengkapnya warta jemaat dapat kita baca warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bersama Tuhan
dengan segenap kebenaran lagelah, mempelai laki-laki datanglah. Janganlah engkau jaga-jagalah, setiap lampu dengan minyaknya, karena dengan segenap kebenaran lagelah, mempelai laki-laki datanglah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam memahami firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat hari ini, yang menjadi Minggu Advent terakhir bagi kita, tertulis di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16. Saya membacakannya bagi kita semua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediamanku. Selama aku menggembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang ku hilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agak panjang ya tadi ya firman-Nya. Tapi kalau kita memahaminya, sebenarnya firman ini luar biasa. Luar biasanya tentang bagaimana kita memahami dan memposisikan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita melihat sejarahnya, ini adalah percakapan antara Nathan, dibuka dengan percakapan antara Nathan dengan Daud. Setelah Daud menjadi raja, setelah Daud dengan postur tubuhnya yang kecil, setelah Daud dengan bangsa Israel yang tidak begitu terlatih secara politik, secara militer, dengan semua kekurangan yang ada dalam kepemimpinan Daud yang sudah dimenangkan Allah berhadapan dengan Raja Saul yang mengancam nyawanya waktu itu, Tuhan menjadikan Daud menjadi seorang raja. Tuhan memampukan Daud yang penuh dengan kelemahan, bangsa Israel yang tidak punya basic peperangan menjadi sang juara, sang pemenang, bahkan diperhitungkan sebagai bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain yang sudah mandiri sejak dulu, lebih lama dari bangsa Israel secara politik dan militer. Artinya Daud menyadari betul bahwa dia dibenangkan oleh Allah. Sehingga ketika dia sudah menjadi raja, lalu mendirikan istananya, mendirikan kekuatannya, karena memang sejarah mengatakan raja yang berhasil memperluas wilayah politik atau koneksi relasinya adalah Raja Daud. Saul gagal, raja pertama gagal. Raja Daud adalah raja yang satu-satunya yang pertama sekali yang mampu memperluas kerajaan bangsa Israel. Lalu ketika dia sudah dalam kondisi aman, nyaman, dan setiap musuh takluk terhadapnya, nyawanya tidak terancam lagi. Dia sudah tidur di tempat tidurnya yang empuk. Dia sudah tinggal di rumahnya yang megah dengan kayu aras, yang kita tahu kayu aras adalah kayu terbaik untuk membangun. Lalu dia melihat ketika mereka sudah bisa memasuki Yerusalem, masuki tanah Kanaan. Mereka sudah melihat dari ketika di tanah Mesir, ketika nenek moyangnya menjadi seorang budak di Mesir. Posisi tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah ke-10 tita Allah. Itu selalu diposisikan di dalam kemah. Tempatnya itu seperti kemah, tidak terbuat dari bangunan yang sudah permanen, kemah. Karena memang tabut itu selalu dibawa kemanapun. Kini tabut itu sudah di tempatnya, sudah ada di tengah-tengah tanah Kanaan. Maka Daud berpikir, masa aku tinggal di tempat rumah yang dari kayu aras? Padahal Allah, karena pemahaman mereka, pemahaman dalam teks ini, di mana tabut perjanjian berada, disitulah Allah berada. Jadi dia bertanya, masaan Tuhan Allah itu di tenda, sedangkan aku di rumah yang dari kayu aras yang megah. Aku akan membuatkan rumahnya. Aku akan membuatkan mezbah bagi dia, kata Daud. Salahkah dia punya niat yang baik dan merencanakan membangun mezbah yang megah buat Allah? Nathan, nabi saat itu, berkata, Tuhan sudah menyertai engkau dari dulu, maka berbuatlah sesuai dengan apa yang dikandung oleh hatimu. Lakukanlah seperti apa yang sedang kau inginkan itu, apa yang ada di dalam hatimu, kata Nabi Nathan terhadap Daud. Lalu ketika malamnya, saya nggak tahu dalam konteksnya, tapi kalau beberapa buku mengatakan bahwa kalau di perjanjian lama tidak ada yang bisa bertemu muka dengan Allah. Barang siapa yang bisa melihat wajah Allah, dia harus mati di tempat. Lalu ini kalau dikontekskan, kalau berbicara tentang malam, penafsir mengatakan bahwa kondisinya mungkin saat itu Nathan bertemu dengan Allah di dalam mimpinya, di dalam pewahyuan Allah, pernyataan Allah di dalam penglihatan daripada Nathan. Lalu Allah berbicara,
Hei Nathan, saya bahasakan dulu dengan bahasa kenyataan. Dari dulu 15 hakim-hakim yang sudah kudirikan untuk memenangkan bangsa Israel dan mengalahkan banyak musuh-musuhnya, aku gak pernah bilang sama mereka bahwa aku harus dibikinkan rumah. Aku gak pernah minta, katanya. Karena aku adalah Allah yang menyertai. Aku adalah Allah yang berjalan. Kemanapun engkau pergi, ke sana aku ada. Aku adalah Allah yang tidak dikekang. Aku adalah Allah yang maha hadir. Omnipresent. Aku adalah Allah yang hadir. Kenapa kau biarkan dia berpikir bahwa dengan di tempat yang megah aku akan tenang dan diam? Tuhan berfirman kepada Nathan, katakanlah kepada Daud bahwa aku tidak mau. Lalu ketika itu Nathan kemudian, kalau kita baca sampai ayat 17-nya dikatakan, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Akhirnya si Nathan membicarakan bahwa Tuhan tidak menginginkan engkau untuk mendirikan mezbahnya. Tetapi dikatakan selanjutnya, Tuhan punya beberapa janji untukmu. Tuhan memiliki beberapa janji yang akan dia lakukan bagimu dan bagi keturunanmu, katanya. Kita lihat saudara, yang pertama kita mau analisa. Salahkah seseorang membangun mezbah Allah lebih dari rumahnya sendiri? Sebenarnya tidak salah. Sejarah mengatakan bahwa karena memang di masanya Daud dia bisa memperluas wilayah kekuasaan orang Israel, di tangannya sudah banyak pertumpahan darah. Oleh karena itu di 1 Tawarik mengatakan bahwa dia tidak dilayakkan untuk membangun mezbah Allah karena tangannya penuh dengan darah manusia. Artinya di tangannya dia sudah mengambil dan merampas banyak nyawa orang. Yang mau dikatakan adalah untuk membangun tempat bagi Allah dibutuhkan kekudusan. Rumah Allah, tempat yang kudus. Tidak bisa diawali karena kemarahan, tidak bisa diawali karena kesombongan, tidak bisa diawali dengan sesuatu yang hanya sebatas pola pikir manusia. Itu harus diawali dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Memang kita punya niat yang baik, kita berkehendak yang baik, tapi bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah yang harus terjadi. Bahkan Yesus ketika dia berdoa pun mengatakan hal yang sama. Bukan kehendakku Bapa tetapi kehendakmu lah yang jadi. Rencana Daud itu baik bahkan di mata Nathan sang nabi. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Tuhan ingin mezbah yang baik. Karena memang pada akhirnya setelah Raja Daud, keturunannya Salomo lah yang diizinkan untuk mendirikan mezbah Allah. Namun ketika meskipun Allah menolak Daud, tetapi rencana itu tidak ditolaknya. Tidak memakai Daud bukan berarti menolak rencana baiknya. Tuhan merancangkan jalan yang lain untuk menjadikan apa yang dikehendaki oleh Daud melalui Salomo. Namun kita mau pelajari dulu tentang janji Allah kepada Daud. Dikatakan di sini, dijanjikan, janji itu bukan mengenai Salomo, bahwa dia akan mendirikan, apabila umurnya sudah, aku akan memberikan keturunannya yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Di ayat 12 dan ayat 13, mengokohkan kerajaannya, dan kerajaannya itu akan berdiri selama-lamanya. Kalau kita lihat, memang raja yang paling bijaksana, raja yang paling terkenal, bahkan raja yang paling kaya, ini yang paling kaya ya, yang paling kaya adalah di masa kerajaan Salomo. Tetapi masa kerajaannya juga berhenti sampai kepada usianya. Artinya yang mau dikatakan di sini, aku akan mengokohkan kerajaanmu adalah, aku akan mengokohkan setiap keturunanmu di dalam kerajaannya, dan selama-lamanya adalah di dalam diri Yesus Kristus. Makanya kalau di Injil-Injil, Yesus anak Daud, diserukan tentang Yesus
sang keturunan Daud, anak Daud, menggambarkan janji Allah kepada Daud yang mengokohkan kerajaannya. Dan bahkan dikatakan, aku akan mengizinkan dia mendirikan mezbahku. Rupa-rupanya bukan lagi-lagi tentang mezbah yang di Yerusalem yang dibicarakan oleh Tuhan Allah kepada Natan. Bukan berbicara tentang Yerusalem, sehingga kita kalau misalnya supaya Tuhan memberikan kekudusan, kita pergi ke Yerusalem. Enggak, bukan seperti kawan kita harus pergi ke tanah Mekah atau suci untuk supaya dosanya diampuni. Bukan itu. Tetapi didirikannya kerajaan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Sehingga mezbah Allah itu, rumah Allah itu bukan hanya gereja, melainkan orangnya. Jadi Yesus yang diserukan oleh Allah kepada Natan adalah berbicara tentang dia mengokohkan kerajaan Allah selama-lamanya, dia mengokohkan mezbah Allah selama-lamanya di dalam Kristus Yesus yang membuat Anda, saya percaya menjadi bagian dari mezbah Allah. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Ketika kita menghidupi kerohanian kita, ketika Anda berdoa, ketika Anda meminta, ketika Anda menangis, ketika Anda berseru kepada Tuhan, tubuhmu menjadi mezbah Allah. Dulunya dalam sejarah mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh meminta langsung kepada Tuhan kalau tidak melalui para Lewi, para nabi, atau para Lewi yang melayani di gereja. Jadi contohnya kalau Anda misalnya, Tuhan berikan aku jodoh, gak bisa kalian minta kayak gitu. Kalau kalian minta dulu sama saya gitu, karena saya kaum Lewinya. Jadi andai kata itu terjadi sampai sekarang, saya bisa bilang mani piro, ya kan, kayak iklan-iklan itu. Berikan saya jodoh yang baik, mani piro katanya. Tapi tidak, Allah kini melalui Yesus Kristus mengoyakkan antara pemisah kita dengan Allah sehingga tubuh kita menjadi mezbahnya. Itu yang diserukan di dalam teks ini. Yang pertama, ingatlah Anda adalah mezbah Allah. Jadi oleh karena itu sebagai mezbah Allah kita harus mengingat bahwa Dia sudah mengokohkan kerajaannya di dalam Yesus Kristus, Mesias yang sudah diserukan. Oleh karena itu makanya teks atau topik minggu kita, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya yang sudah ada dalam diri kita. Jadi setiap langkahmu ada Kristus di sana. Jadi ketika di dalam langkah kehidupan kita ini kita berhadapan dengan kesulitan, ingatlah Tuhan tidak membiarkan kita. Semuanya di dalam pengetahuan Allah. Jadi jangan pernah hanya mengandalkan keinginan atau pikiran bahkan kekuatan kita, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Baru yang berikutnya yang kita mau lihat adalah bahwa kita mau melihat kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seperti ada kisah yang mengatakan demikian tentang seorang anak dengan bapaknya. Jadi si anak ini punya mainan. Mainannya itu rusak waktu dia bermain. Rupa-rupanya dari semua mainannya hanya itulah mainan yang paling dia sukai. Terus dia lihat bapaknya yang lagi asik dengan pekerjaannya. Rupanya bapaknya lagi memperbaiki motornya. Dia bilang, "Pak, tolong perbaiki dulu mainanku ini, rusak," katanya. Lalu si bapak itu melihat karena memang itu mainan kesukaan anaknya, dia langsung ambil mainan itu dari tangan anaknya lalu dia kerjakan. Si anak itu melihat, baru waktu bapaknya berusaha untuk memperbaiki, si anak itu bilang, "Pak, kayaknya nggak di situ itu, salah. Yang itu harus ke sebelah kiri," katanya. Diikuti si bapaknya itulah mengarahkan apa yang diminta anaknya. Dibikinlah entah peralatan entah apa itu di sebelah kiri. Kemudian gak bisa, gak cocok. Kayaknya salah juga, Pak. Kanan Pak, kanan. Oh, kanan. Dia bikin lagi seperti yang dibilang anaknya. Loh, kok gak bisa juga ya, Pak? Kayaknya ke belakangnya lah, Pak, ke belakangnya. Dibikin juga seperti itu, tapi toh gak bisa. Kalau ini pasti depannya, Pak. Depannya itu dibikin bapaknya ke depannya. Baru bapaknya mikir, terhenti. Kau itu minta tolong atau mau ngajari saya, katanya. Yaudahlah kalau kau apa kerjakanlah sendiri. Ih, bapak ini ngambek katanya. Tapi si anak itu ambil dan usahakan lagi.
Rupa-rupanya sampai beberapa menit tetap gak bisa, dia minta tolong, Pak tolonglah, perbaikilah. Oke, aku akan memperbaikinya jikalau kau diam saja. Jikalau kau diam saja. Oke katanya. Lalu ketika bapaknya memegang mainannya itu memperbaiki, si anaknya bilang, kayaknya salah Pak. Udah aku bilang diam. Oh iya. Baru perbaiki lagi. Kayaknya bukan gitu Pak. Udah dibilang diam. Mau enggak? Atau selesai enggak ini? Akhirnya dia diamlah. Sampai si bapak itu bisa menyelesaikan dan memperbaiki mainannya dan bisa dipakai dia lagi. Lalu dia kemudian mengucap terima kasih kepada orang tuanya. Lalu bapaknya bilang, tunggu. Ingat, kau tidak bisa mengatur orang yang sudah kau serahkan baginya. Kalau kau sudah minta tolong padanya, kau tidak bisa mengatur. Kalau memang kau mengatur yang kau minta tolong, berarti dia tidak lebih baik daripadamu. Jangan pernah mengatur yang lebih baik daripadamu. Harus saya pahami satu hal. Kadang-kadang kita juga seperti itu terhadap Tuhan. Tuhan perbaikilah hidupku. Tapi dengan kayak gini ya Tuhan. Kita minta dia seturut dengan keinginan kita. Tuhan tolonglah berikan pekerjaan apapun padaku. Apapunnya nih ya kan. Tapi tolong di kantor yang kayak gini lah Tuhan, yang ada AC-nya lah Tuhan. Jangan terlalu jauh dari rumahku, kalau boleh jalan kaki biar gak ada ongkosnya. Sering sekali kita dalam hidup ini mengatur Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita tata dan kita hentikan di dalam apa yang kita pahami. Dan itulah yang sedang diserukan oleh firman ini kepada Daud. Ketika Daud hendak mengkekang Tuhan Allah di dalam mezbah, Tuhan itu mengingatkan kembali, ingatlah aku adalah Allah yang omnipresent. Aku adalah Allah yang hadir dimanapun. Mezbahmu tidak bisa menghentikan saya. Aku adalah Allah di mana saja. Jangan mengatur Tuhan. Tapi yang ada yang harus kita bawa pulang adalah bersedialah diatur oleh Allah ketika Anda sudah menyerahkan hidup Anda kepada Dia. Ketika kita sudah menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan setiap langkah kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka bukan pikiran kita yang menjadi patokan atau kita berkiblat kepada pikiran kita untuk melakukan tahapan-tahapan kehidupan ini. Tetapi mari ketika berserah kepada Tuhan, mari hidup seturut dengan kehendak-Nya. Saya pernah berbicara dengan seorang remaja. Ketika dia curhat, dia bilang, susah kali ya hidupku ini ya Nang, katanya. Kenapa susah? Iya, kayaknya aku udah lakukan yang terbaik tapi tetap aja enggak peroleh yang baik. Lalu saya bilang, kamu itu harus lebih banyak berserah kepada Tuhan dan mengetahui bukan kehendakmu tapi harus kehendak Tuhan. Nah persoalannya Inang, saya tahu itu kalimat itu, persoalannya adalah saya nggak tahu mana kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya tanya Anda sekarang, jawab dalam hatimu. Apakah Anda tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Tahu nggak apa yang dikehendaki Tuhan dari dirimu? Tahukah kita apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Saya mau kasih tips untuk cara kita mengenal kehendak Tuhan. Cara yang pertama untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengenal firman-Nya. Itu. Kalau Tuhan sudah berbicara dalam firman-Nya. Jadi untuk memahami kehendak Tuhan adalah harus dengan mengenali firman-Nya. Kita harus tahu apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan anjurkan untuk dilakukan. Itu ada di dalam firman Allah. Ya, Tuhan sudah bilang jangan mencuri. Maka itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tapi gak apa-apa lah mencuri-curi pandang sedikit kan gak dosa gitu ya kan. Ingat, mencuri-curi pandang pun bahaya juga nya. Karena yang terpenting adalah ketika kita mencuri-curi pandang itu, apakah yang menjadi akibat setelah itu? Contohnya kau lihat lah kan, ih cantik kali tasnya, ih yang cewek ya kan, ih cantik kali tasnya, ih branded kayaknya itu, ih keren kali. Lalu ketika kau tahu, aduh uangku gak cukup kayaknya beli itu. Ada keinginan, setelah ada keinginan akhirnya ada reaksi. Kapan gak dilihat ya, aku ambilkan tasnya itu. Jadi itu pun, maka Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu yang tidak hidup di dalam kekudusan.
Maka lihatlah, yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita adalah dengan menghidupi kekudusan yang seturut dengan firman Allah. Maka lihatlah, ke depan Anda akan bertemu dengan cara Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Baru yang kedua, bagaimana kita memahami kehendak Allah? Lihat dirimu. Mari kita melihat diri kita. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Karena kondisi kehidupan kita juga adalah menentukan langkah kita di dalam Tuhan. Apa talenta yang saya terima itu menghantarkan saya kepada kehendak Allah. Jika seseorang ketika kita menyadari ketalenta kita menyadari kekuatan apa yang Tuhan beri untuk saya pakai seturut dengan kehendaknya. Ketika saya mampu berbicara, saya mampu menjadi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, maka di sana Tuhan memberikan kehendaknya di dalam kemampuan Anda. Apapun itu, kemampuan apapun, baik menulis, melukis, bernyanyi dan yang lain-lainnya, bahkan memasak sekalipun, Tuhan punya kehendak di dalam setiap hal yang Dia sudah beri dari awal. Jadi mari memakai segala talenta kita itu di dalam kehendak Allah, maka itulah yang akan pada akhirnya menunjukkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baru yang ketiga adalah kondisi. Di setiap kondisi Allah berbicara. Di ketika Anda terpuruk sekalipun, ketika Anda beruntung sekalipun, Tuhan sedang berbicara. Pertanyaannya pasti selalu, kepada siapa engkau bergantung ketika engkau terpuruk? Kepada siapa engkau menyerah ketika engkau di dalam beruntung? Maka semuanya itu hanya mengarah kepada ketergantungan kita kepada Allah. Oleh karena itu, cara yang terakhir harus memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah di dalam kehidupannya. Perhatikan hidup Anda, berapa kali Anda berdoa, berapa lama Anda berdoa. Coba perbandingkan, berapa lama kau bertelepon dengan WA-an atau teleponan dengan orang yang kau kasihi. Dengan memperbandingkan berapa lama kau berkomunikasi dengan Tuhan. Maka lihatlah di sanalah bahwa kita terkadang sudah menjauhkan Allah dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Baru yang berikutnya yang harus kita pelajari dari firman hari ini adalah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Hadir. Dia adalah Allah yang mengokohkan perjanjiannya. Dialah Allah yang akan dihadirkan Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Katanya di dalam firman ini. Tuhan itu akan menjadi Allah Bapa dan anak. Ini berbicara tentang Kristus Yesus. Minggu Advent adalah tentang menyongsong kehadiran Kristus. Maka Minggu Advent ini juga mengarahkan kita bahwa ketika Allah sudah menjadi Bapaknya dan Dia menjadi anakku, itu berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menjadi kokoh di dalam baitnya, yaitu tubuh kita. Jadi Anda, saya, kita semua sudah hidup di dalam Kristus Yesus, maka sedialah di dalam penantian itu karena Dia sudah memulai kerajaannya di dalam Anda, di dalam diri kita. Maka biarlah kerajaan itu pada akhirnya nanti menghantarkan kita pada kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita tadi belajar tentang bahwa Tuhan itu memiliki caranya. Ketika Dia tidak mengizinkan Daud untuk membangun mezbahnya, lalu Dia memakai Salomo untuk membangun mezbahnya, lalu kemudian Yesus menghadirkan mezbah yang secara rohani dalam diri kita. Tuhan punya rencana dalam kehidupan ini. Dia punya cara yang tidak kadang-kadang seturut dengan pemahaman kita. Saya ada satu ilustrasi tentang itu. Ada satu tempat berdoa yang terkenal. Anggaplah kayak kalau saudara pernah ke Salib Kasih di Tarutung, kan di bawah salibnya itu ada ruang doanya. Jadi biasanya banyak orang berdoa ke sana. Dan biasanya juga waktu saya melayani di HKBP Parbubu, kami juga sering diundang untuk mengadakan kebaktian di sana. Lalu setelah selesai kebaktian dilaksanakan di bawahnya salib Kasih, lalu kami lihat berbondong-bondong orang akan mengantri masuk ke ruang doa yang ada di sekitar Salib Kasih. Dan biasanya di situ banyak juga yang pasangan-pasangan yang berdua masuk ke dalam. Saya bilang, untunglah di dalamnya ada salib Tuhan. Saya yakinlah itu adalah kekudusan. Mungkin orang itu minta Tuhan jodohkan kami berdua, mungkin gitu ya kan.
Tapi terserah entah apa dua orang itu situ. Yang mau saya bilang, banyak orang yang mengakui kekuatan tempat itu. Demikian juga dengan ilustrasi ini. Ada sebuah ruang doa yang di sana ada patung salib Yesus yang dimana Yesus tersalib dengan merentangkan tangannya. Lalu banyak orang yang berdoa ke rumah doa itu. Sehingga saking banyaknya, maka diaturkanlah beberapa orang untuk menjaga dan untuk mengatur antrian orang-orang yang mau berdoa di sana. Lalu kebetulan ada 3 orang penjaga. Di suatu hari ada 2 orang penjaga tidak bisa datang, hanya 1 orang yang bisa berjaga. Lalu karena saking capeknya, dia hari itu dia bilang gini, capeknya aku menjaga-jaga kau Tuhan Yesus. Kau mah enak, cuman diri aja kau di situ katanya. Baru di dalam ilustrasi itu dibilang, andai kata gantian kita, mau nggak kau Tuhan Yesus? Rupa-rupanya dalam ilustrasi itu Tuhan Yesusnya bergerak dari salibnya. Dia nggak lari karena Tuhan Yesus kali ya. Coba anda yang tersalib dan bangun dari situ, dari kematian, lari kali dia. Karena Tuhan Yesus, loh kau tadi bilang apa? Aduh kau udah Tuhan Yesus maaf ya. Enggak Tuhan Yesus, capek kali aku 1 hari ini menjagaimu. Kau enak diri-diri aja di sana. Boleh nggak kita gantian? Benar kau mau gantian? Iya benar-benar, aku mau diri aja kan? Iya, oke. Kita gantian, aku yang jaga, kau yang disalib ya? Iya. Tapi ingat persyaratannya. Persyaratannya apapun yang terjadi di dalam ruang doa itu kau diam aja. Nggak boleh ngomong sedikit pun. Oh gitu, gampang katanya. Lalu dia naik ke mejanya, meja itu baru dia mematungkan dirinya tersalib. Dan memang seketika dia menempel ke salib itu. Baru Yesus berubah menjadi dirinya dan menjadi seorang penjaga ruang doa. Masuklah orang pertama, seorang yang kaya. Dia letakkanlah tasnya di sampingnya lalu dia berdoa. Tuhan Yesus terima kasih, kau sudah memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan, aku beruntung hari ini. Katanya begitu. Baru dia amin. Setelah amin dia pergi. Rupanya dia lupa membawa tasnya yang berisikan uang yang di dekatnya tadi. Gak lama kemudian datang seorang yang miskin, yang pengemis juga pengen masuk. Lalu dia ketika Tuhan Yesus aku malang kali, udah miskin aku, gak makan aku 1 hari ini. Tuhan tolonglah bantu aku katanya. Amin. Waktu dia mau berdiri kan mau jatuh ya, saking laparnya kali. Terpegangnya dialah tas yang tadi yang berisikan uang itu. Loh apa ini? Baru dibukanya, wih uang. Aduh Tuhan kau langsung jawab doaku. Si pria yang tadi penjaga itu, aduh aku bilang enggak ya. Aduh itu bukan, aduh aku tadi, katanya enggak boleh ngomong. Katanya, udahlah biar aja lah situ. Katanya lah begitu. Kemudian si tukang pengemis itu pergi dan membawa uang yang banyak itu tadi. Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang gagah dia, pemuda itu dengan seragamnya. Rupa-rupanya dia seorang pelaut. Dia berdoa, Tuhan terima kasih kau izinkan aku masuk di angkatan laut. Dan ini adalah tugas pertamaku, aku mau pergi untuk berlayar. Jagai aku ya Tuhan. Aduh ini beruntungnya ini katanya si yang tersalib. Bagus, aku berkati kau katanya dalam hatinya. Karena persyaratannya tadi gak boleh ngomong. Lalu waktu dia mau amin, berdoa amin, tiba-tiba pintu terbuka dengan kencangnya. Wah! Rupanya yang orang kaya tadi itu datang mau mencari uangnya. Ingat dia rupanya dengan uangnya itu. Tapi tanpa tanya-tanya, hei mana tadi ada tas di sini? Si pemuda itu bingung, tas apa? Tas apa belagu lagi kau katanya. Langsung ditinjukan, tuh katanya. Baru si Yesus yang tersalib itu, bukan, bilangnya, bukan, gimana ini ya? Tapi tadi bilang, tapi udah diinjak-injaknya, kasihan kali pemuda itu, padahal dia mau berangkat, udah banyak, hei, stop katanya. Semua orang itu berdua terbingung, Tuhan Yesus bicara, oh iya Tuhan, apa Tuhan? Kau itu main tumbuh-tumbuh aja kau, nggak tahu lagi kau dengar dulu dia katanya, bukan dia yang ambil. Oh gitu ya Tuhan Yesus, maaf Tuhan katanya yang kaya. Lalu di mana uangku itu Tuhan?
Uang itu tadi diambil sama pengemis. Kayaknya nggak jauh lagi, belum jauh dia, kejarlah katanya. Terus kemudian si orang kaya itu minta maaf ke si pemuda itu mengampuninya, si pemuda itu pergi melanjutkan perjalanannya, si orang kaya itu mengejar si miskin itu, pas si miskin itu udah mau beli makanan, mau bayar nih ya, terus diambil sama si orang kaya itu. Kau mau makan, kerja katanya. Tanpa basa-basi diambilnya lah tasnya itu dari si pengemis itu, nggak jadi makan lah si pengemis itu. Baru Yesus yang penjaga tadi datang. Kan udah aku bilang samamu coy, diam aja kau di situ, kok ngomong kau. Salah rupanya yang kulakukan itu. Andaikan kau sendiri pun pasti kayak gitu kan Tuhan katanya. Pasti kau juga melakukan hal yang sama, katanya dia sama Tuhan Yesus itu. Enggak, aku juga akan diam saja katanya. Si miskin itu tadi si pemuda itu udah hampir mati. Iya, tapi kau harusnya diam aja katanya. Kok gitu? Kan aku melakukan yang adil. Si miskin itu harusnya dia tidak mengambilnya. Tidak, kan itu miliknya orang kaya itu. Kau itu nggak tahu kau, udah aku bilang tadi diam aja karena semuanya dalam rencanaku. Masa kau merencanakan hal yang tidak baik? Lalu Tuhan bilang, tunggu ya, tunggu dulu 1 jam lagi katanya, kau akan tahu jawabannya. Ditunggu berlalulah 1 jam, rupa-rupanya benar. Tak lama kemudian si pemuda tadi yang pergi berlayar itu, pekerja pertamanya itu mati tenggelam. Karena memang kapal itu sudah akan tenggelam dalam kisah kehidupannya. Tadinya Tuhan Yesus mau menyelamatkan si pemuda itu yang rupanya anak seorang janda. Dia mau menyelamatkan lewat, kalau tadi kau biarkan orang kaya itu nungguin dia, gak jadi dia pergi. Gak jadi dia pergi, sekarang jadi pergi dia, kan udah tenggelam kapalnya, udah mati dia. Aku punya rencana. Tahu kau, uang yang tadi yang mau dipakai yang orang kaya itu dia mau pakai kemana? Dia mau pakai berjudi. Masa lebih bagus berjudi daripada ngasih sama orang miskin katanya. Oh gitu, ya kan salahmu lah Tuhan, gak kau kasih tahu sama aku katanya pula. Tetap menyalahkan Allah. Saya memahami begini dalam cerita ilustrasi itu. Kadang saya berpikir, kok kenapa Tuhan mengizinkan kadang-kadang yang kita ukur secara mata kita tidak adil terjadi dalam kehidupan ini. Dia punya rencananya, dia punya caranya, dia mau mendirikan sesuatu di dalam rancangannya. Dan ingatlah setiap rancangan Tuhan terkadang yang sakit sekalipun itu akan mendatangkan rancangan yang baik. Pikiran manusia itu tidak mampu sampai kepada cara Tuhan berpikir tentang kehidupan manusia. Kalau tadi Daud berpikir yang baik untuk Tuhan, Tuhan itu tidak perlu dipikiri oleh manusia. Yang perlu kita pikirin adalah hidup kita seturut dengan keinginannya. Bukan kita jadikan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan punya caranya, sama seperti penjaga tadi. Dia kira enak kali jadi Tuhan ya kan. Tuhan aja bingung lihat kita ini. Bingung dia. Yang satu minta hujan, yang satu minta cerah. Kan bingung. Sesuai dengan permohonan kita. Maka dia mengadilkan, dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dan dia adalah Tuhan yang maha rancang dalam kehidupan kita ini. Dan itu yang direncanakan Tuhan melalui dari sampai Daud, sampai kepada Kristus, bahkan sampai kepada kita di masa parusia. Menantikan kehadiran Allah. Dia sudah rancangkan kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tadi dia bilang diam, diam saja. Si penjaga tadi itu tidak taat, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan diam saja seharusnya dia menyelamatkan. Tetapi justru dengan kita bertindak seakan-akan kita tahu apa kehendak Tuhan, seakan-akan kitalah Tuhannya, maka lihatlah kekacauan yang terjadi. Dan itulah, kadang kita merasa kitalah Tuhan. Tahukah Anda apa yang menjadi dosa manusia pertama sekali? Apakah karena dia memakan buah yang di tengah-tengah ladang Eden? Bukan, karena manusia itu ingin sama seperti Allah. Dia ingin memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah. Dia ingin mengontrol kehidupan dan kematian. Dia ingin sama seperti Allah. Dalam kehidupan kita ini juga sering sekali kita jatuh dalam perbuatan dosa adalah ketika Anda merasa Anda adalah Tuhan bagi diri Anda.
Anda merasa hanya pikiran Anda, perasaan Anda lah yang utama dan tidak keinginan dan perasaan Tuhan. Kita lebih mengutamakan keinginan kita. Ingatlah, Daud ketika dia mengutarakan keinginannya, dia adalah raja yang berkuasa. Dari segi apapun dia adalah raja yang memiliki kemampuan. Dia adalah raja yang pasti dengan mudah mampu mendirikan mezbah Allah. Dia punya kekuatan, dia punya power. Tapi bukan kekuatannya, bukan kekayaannya, bukan kehebatannya yang menentukan apa yang dikehendaki Allah. Demikian juga dengan kita. Bukan kehebatan Anda, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena kekayaan Anda, pekerjaan atau apapun yang akhirnya menjadikan penentu dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah Tuhan yang menjadi penentu dalam kehidupan ini. Kalaupun Tuhan berikan berkat-berkat itu, pakailah itu seturut dengan kehendaknya yang bisa kita lihat di dalam firman-Nya. Yang bisa kita pahami dalam firman-Nya. Jadi yang mau kita bawa pulang oleh-oleh kita dari gereja ini adalah hiduplah semakin berserah kepada Allah. Lihat cara Tuhan menata kehidupan kita. Sertakan Tuhan merancang kehidupan kita ke depan. Jangan pernah andalkan apa yang hanya menurutmu baik. Tapi setidaknya kita harus menimbangi apa yang baik itu seturut dengan apa yang baik menurut Allah. Jika Tuhan mengatakan jikalau ada dua bagimu adalah lebih baik jika engkau berbagi dengan yang lain. Ingat, artinya jikalau ada yang dua. Kalau memang kau memiliki lebih daripada orang lain, maka kau harus berbagi. Lebih itu apa? Kalau Anda lebih kuat, kalau Anda lebih memiliki secara materi, jikalau Anda lebih pintar, jikalau Anda lebih mampu, jikalau Anda lebih berskill, maka lakukanlah itu untuk menolong orang lain. Bukan melakukan itu untuk mengatur kehendak Allah. Aku jago matematika. Aku bisa mengatur secara matematika. Semuanya aku bisa matematikain. Aku tahu apa yang akan terjadi, prediksikan ke 2 hari lagi. Kita pakai ilmu kita untuk memahami apa yang terjadi ke depan tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena banyak kali orang zaman sekarang ini yang perasaan udah tahu apa yang akan terjadi. Anda merasa bahwa kalau sudah menjadi guru atau menjadi dokter atau menjadi apapun udah enak hidup ini, gitu ya kan? Kalau nanti aku punya perusahaan sendiri udah enak kali. Padahal tidak. Di dalamnya semua kita butuh kekuatan dan tahap-tahap Allah untuk bersama dengan kita. Karena semuanya memiliki kesulitannya sendiri. Jadi firman ini mau mengantarkan kita untuk bagaimana bergantung kepada Dia. Biarlah Dia kokoh hidup dalam diri kita sebagai mezbah Allah. Dan ingatlah, nantikanlah Dia dengan ketaatan Anda untuk hidup di dalam apa yang Tuhan aturkan dalam kehidupan ini. Jangan pernah membiarkan Tuhan bahkan mengatur Dia di dalam kehidupan Anda. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Jangan atur Tuhan menjawab doamu. Jangan paksa Tuhan harus melakukan apa yang kau inginkan. Tetapi paksakanlah dirimu untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu yang benar. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia adalah Allah yang adil. Meski terkadang kita harus menahan sesuatu yang sulit sekalipun. Karena memang sehabis hujan pelangi pun ada. Sehabis kesulitan sukacita ada tersedia bagimu. Yang terpenting adalah sampai masa kehadirannya kita terus bertahan dan mempertahankan mezbahnya dalam diri kita. Itu yang menjadi seruan firman hari ini. Jadilah bagian kerajaan Allah. Kokohlah untuk selama-lamanya di dalam roh. Jadikan tubuhmu tempat Tuhan dan berserahlah kepada Dia. Dan pakailah Dia sebagai alat untuk penentu kehidupan kita. Jangan gunakan kekuatan kelebihanmu, tetapi pakailah Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik atas firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, hidup kami bergantung kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha hadir dalam kehidupan dan zaman yang sudah berlalu, bahkan sampai zaman kami saat ini. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau juga adalah Tuhan yang maha rancang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, firman hari ini mengajarkan kami untuk bergantung kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan mengandalkan pikiran dan kehendak kami. Mungkin terkadang Tuhan kami memaksakan hal yang baik menurut ukuran pikiran kami.
namun hal baik yang menurut ukuran pikiranmu, itulah jauh lebih nyata dan lebih baik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami di dalam kuasa roh-Mu untuk lebih mengutamakan apa yang baik di mata Tuhan. Ya Allah Bapa, Engkau juga melihat anak-anak-Mu di sini, kami semua yang tetap setia hendak mendengarkan firman-Mu. Ajarkan dan mampukan, kuatkanlah mereka untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Dan ketika mereka kembali ke tempatnya masing-masing, melanjutkan kehidupan mereka masing-masing, melanjutkan ke setiap kesibukan mereka masing-masing, mereka tetap hidup di dalam tuntunan Allah. Jangan biarkan kami Tuhan memaksakan Engkau seturut dengan kehendak kami. Tapi biarlah kami lebih memahami kehendak-Mu dan turut taat di dalam setiap apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Supaya pada akhirnya nanti Tuhan kami menjadi pemenang di dalam penantian kami di kehadiran Kristus Yesus yang kedua kalinya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu ini. Tuhan, biarlah gereja-Mu senantiasa berdiri sebagai tempat kami untuk memperlengkapi diri kami dalam firman Tuhan yang menjadi cara kami memahami kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui para pelayan-pelayan-Mu, kerajaan-Mu semakin kokoh di dalam tubuh anak-anak-Mu, kami semua para hamba-Mu. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kerajaan yang telah Engkau mulai di dalam Kristus Yesus itu akan berakhir dalam sukacita kelak bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menantikan kehadiran-Mu. Bantu kami untuk tetap setia dan taat kepada menantikan hari kedatangan-Mu. Biarkanlah kami Tuhan hidup terus di dalam kekudusan yang daripada Allah. Supaya pada akhirnya nanti Tuhan Engkau melayakkan kami menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pekerjaan, pelajaran atau apapun yang sedang kami perjuangkan saat ini Tuhan. Kami ingin Tuhan turut hadir dan terlibat di dalamnya, supaya semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Dan kami selalu mengutamakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan ini. Jikalau pada saat ini kami mengalami keterpurukan ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami menghadapi semuanya. Jikalau pada saat ini Engkau menambahkan berkat-berkat bagi kami, ajarkan kami untuk mengucap syukur senantiasa dalam pelayanan kami, tindakan perkataan kami kepada sesama kami. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam naungan kasih-Mu, supaya kami menjadi kasih yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Di atas segalanya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami mau minta ampun atas keberdosaan kami, agar kami Engkau layakkan menjadi bagian kerajaan-Mu. Kami Engkau layakkan menjadi berkat bagi sesama kami, dan Engkau layakkan kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan. 2A dan B.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita. Kiranya kita tetap hidup di dalam kesehatan dan menaati anjuran pemerintah untuk taat kepada protokol kesehatan. Dan kiranya Tuhan mempertemukan kita kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom Horas.